Halo semuanya, kembali lagi di Wisdom and Invest. Dengan saya Julie, seperti biasa hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan. Dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan cuan juga. Silakan join juga Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan merah. Bagi teman-teman yang belum menggunakan trading system Win atau tools Win ya, itu nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik, jadi teman-teman bisa menganalisa sendiri juga. Bagi yang tertarik untuk mempelajari chart Win secara lebih detail, silakan ya klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di sana dijelaskan secara lebih rinci. Untuk chart Indi, ini Indi sudah lama ya entry-nya, jadi sejak di sini sinyal belinya. Statusnya ini masih hold sampai sekarang dengan profit 106,8%. Luar biasa ya. Jadi kalaupun teman-teman baru entry, jadi ketinggalan nih nggak ikut beli di segitiga hijaunya, baru entry saat dia baru breakout atau saat baru muncul momentumnya, maka teman-teman paling nggak harusnya ada ya sekitar 80% mungkin. Nah, jadi sayang sekali kalau sampai teman-teman ketinggalan cuan. Karena menggunakan chart Win itu sangat enak sekali, sangat mudah sekali. Tinggal melihat aja sinyal beli, ya beli. Kalau misalnya ada sinyal jual, ya jual. Jadi teman-teman nggak perlu ragu-ragu atau bingung-bingung lagi. Pixelnya ini masih hijau-hijau, itu masih oke sebetulnya. Untuk momentumnya sendiri dia sudah mulai agak melemah ya. Makanya juga harganya dia tertahan terus, dia belum bisa lari lagi seperti di sebelah sini nih. Saat di sebelah sini dia lari kan ya, karena momentumnya juga dia semakin menanjak. Chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi secara MACD si Indi ini MACD juga sudah mulai agak mau menutup ya. Kalau stokastiknya itu dia masih berada di area overbought, itu jangan khawatir. Jadi kalau teman-teman yang merasa khawatir dengan anggapan bahwa stokastiknya udah di area overbought nih, artinya udah kebanyakan yang beli, itu pasti teman-teman ketinggalan barang. Karena begitu dia breakout di sini ya, dia masuk ke area overbought dan dia tidak pernah keluar dari area overboughtnya itu di sini. Jadi selama dia naik, dia strong uptrend, dia akan terus berada di area overbought. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya ketika stokastiknya masuk ke area overbought. Jangan lupa bagi yang sudah profit, maka teman-teman tinggal pasang trailing stopnya. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini. Saat terakhir kali dia breakout yaitu di area sekitar 1800-an. Resistnya di sini udah nggak kelihatan, jadi kita gunakan chart yang satu lagi. Ini adalah chart weekly dari Indi. Ini chart weekly ya. Secara weekly indikatornya juga masih oke, MACD dia masih menanjak membuka, stokastiknya mulai masuk ke area overbought. Di sini kita lihat ada resist untuk Indi. Ini ada resist di area 2260. Supportnya dia di sini 1875. Jadi kalau menggunakan yang tadi itu supportnya 1800 sampai 1875 ya. Ini masih oke. Selama dia bertahan di atas 1800 itu artinya masih bagus. Ada potensi dia bisa melanjutkan ke area resist yang di sini nih, 2260. Tapi jangan lupa teman-teman, karena Indi ini korelasinya dengan coal, maka teman-teman sebaiknya cek juga dan pantau juga harga batubaranya ya, batubara dunia. Itu bisa dicek di investing ataupun trading view. Jadi selama batubaranya nggak anjlok tiba-tiba, jadi masih harga batubara itu masih menanjak, masih ada potensi si Indi ini masih bisa naik. Untuk ICBP ini belum ada sinyal entry-nya, terakhir dia muncul segitiga merah dan belum ada sinyal untuk entry sampai sekarang. Pixelnya masih merah dua-duanya, artinya masih kurang oke.
Momentumnya juga ini masih merah-merah seperti ini ya. Yang bagus adalah ketika dia sudah mulai muncul biru Ben Hur, apalagi semakin menanjak. Supportnya kita di sini ada support weekly di sebelah sini ya, yaitu 9.600. Resistnya ini karena dia masih sideways. Ini teman-teman bisa lihat dia bergerak sideways di area sini. Resistnya itu ada di 10.500 sampai 10.625. Di situ ada area resistnya. Ini indikatornya juga masih kurang oke. MACD-nya menurun, stokastiknya juga menurun. Coba kita lihat ya lebih detail. Ini adalah ICBP, masih menurun ya, dua-duanya masih menurun, masih agak kurang oke. Tapi ICBP ini sudah berada di area support nih, 9.600 supportnya. Jadi sebetulnya bisa spekulatif buy. Spekulatif buy. Karena candle hari ini juga dia membentuk, ini ICBP membentuk inside bar ya. Artinya dia mantul, dia sudah nggak membentuk lower low lagi. Kalaupun dia membentuk lower low, mudah-mudahan dia masih mampu mantul di 9.600-nya. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy dengan harapan dia akan naik, teman-teman bisa SOS. Atau bahkan mudah-mudahan dia bisa mencapai ke resist ini ya, 10.500. Tapi kalau dia sampai breakdown, artinya dia tidak mampu mantul, dia breakdown dari 9.600-nya, sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk Excel, ini sinyal entry-nya sejak beberapa candle kemarin. Di sini sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 17,2%. 17,2%. Pixelnya masih hijau-hijau, bagus. Momentumnya juga semakin menanjak ya. Ini momentumnya semakin menanjak, itu artinya semakin oke. MACD-nya untuk Excel bagus, dia menanjak dan membuka, stokastiknya juga itu oke. Supportnya bisa kita gunakan support weekly, ini XCL, support weekly-nya di 2810. Sini juga ada support lagi 2730. Dan Excel ini ada sebuah pattern ya. Jadi waktu itu waktu masih di bawah, ini ada pattern double bottom dan sudah tercapai. Lalu sekarang dia membentuk sebuah pattern baru seperti ini. Inverted head and shoulder ya. Untuk teman-teman yang nggak paham ini pattern apa, silakan di Google aja. Jadi targetnya sebetulnya masih agak jauh. Tapi kita nggak usah muluk-muluk, kita targetnya terdekat ke sebelah sini dulu nih. Ini ada resist yaitu 3070. Bagi yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka teman-teman bisa cicil buy ketika dia koreksi ke area-area supportnya. Untuk AISA ini sinyal entry-nya juga sudah lama di sebelah sini ya, sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 97,1%. Jadi kalau teman-teman yang terlambat ikutan dan baru entry saat dia breakout, itu juga masih profit seharusnya. Pixelnya masih oke, dua-duanya hijau dan momentumnya juga masih ada. Tapi si AISA ini dia lagi berjuang ya untuk menembus MA 200-nya. Jadi yang titik-titik ini adalah garis MA 200. Garis MA 200 ini bisa menjadi support ataupun resist yang cukup kuat. Jadi kalau misalnya si AISA ini berhasil menembus, bertahan di atas MA 200 disertai dengan volume, maka sebetulnya itu cukup oke. MACD-nya untuk AISA ini masih oke, menanjak, stokastiknya juga masih bagus ya. Di sini kita bisa lihat selain dia berjuang menembus MA 200-nya, di sini juga ada resist weekly-nya. Di sini ya, resist weekly, ini AISA. Resistnya 450 sampai 468. Jadi ada potensi dia akan konsolidasi, artinya dia akan sideways sampai dia mampu breakout. Berarti ada potensi dia bisa ke resist selanjutnya. Resist selanjutnya di sebelah sini yaitu 565. Bagi yang sudah profit maka jangan lupa tinggal pasang trailing stop.
Bagi yang baru mau entry itu bisa cicil ya di area-area support, mungkin menggunakan area sini, ini bisa menjadi support terdekat yaitu sekitar 404, atau ke area support yang di sebelah sini juga ada area support lagi yaitu di sekitar 332 ya atau 334. DOIT ini mulai muncul segitiga merah hari ini. Statusnya adalah sell di sini ya, 76,3%. Jadi status sellnya itu dalam kondisi profit, entry-nya di sini, exit-nya di sebelah sini, di sini buy, di sini exit. Profitnya yaitu sebesar segini ya. Jadi kalaupun teman-teman telat masuknya, seharusnya bisa mendapatkan sekitar 40-50%. Pixelnya dua-duanya hijau itu oke. Hanya momentumnya memang sudah mulai agak melemah. Nah, DOIT ini dia memang berkorelasi juga dengan harga batubara dunia. Sama seperti INDI dan PTBA ya. Jadi selama harga coal itu naik, maka masih ada potensi si DOIT masih bisa naik. Jadi dia sebenarnya ini masih sideways sih. Jadi kalau misalnya si DOIT ini sampai breakout ke atas, itu artinya dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. MACD-nya di sini memang sudah mulai menutup, stokastiknya juga sudah mulai agak menurun. Selama dia masih bisa bertahan di support yang sebelah sini, itu sebetulnya masih oke ya. Di area sekitar 400 itu ada support. Potensinya dia akan bergerak sideways dari 400 sampai ke area resistnya ini, yaitu 466. Yang ingin spekulatif buy itu masih oke, masih boleh di area supportnya. Ini adalah chart weekly-nya dari DOIT. Ini weekly DOIT. Waktu itu di sebelah sini memang ada sebuah pattern ya, yaitu cup and handle. Jadi sebetulnya target cupnya itu sih belum tercapai. Mudah-mudahan dia mampu ke area 500 ini, di 500. Yang sudah profit itu tinggal pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry bisa spekulatif buy di area-area support. Sekali lagi jangan lupa cek harga coal dunia. Karena meskipun dia punya pattern cup and handle, tapi kalau memang harga komoditasnya itu nggak mendukung, ya agak sulit juga untuk naik. GIAA ini kemarin sebetulnya sudah muncul sinyal untuk exit ya. Statusnya exit dalam kondisi profit juga. Di sini sinyal buy, sini sinyal sell. Jadi sebetulnya masih ada profit lumayan. Pixelnya dua-duanya merah, kurang oke. Sebetulnya yang bagus adalah hijau dua-duanya. Secara momentum dia juga agak menurun. Tapi kalau kita tarik garis trend, ini sebenarnya dia belum keluar dari garis trennya ya. Jadi sebetulnya dia masih uptrend juga. Untuk teman-teman yang menggunakan supportnya atau stop lossnya menggunakan berdasarkan support trend, maka sebetulnya masih boleh di hold. MACD-nya ini sebetulnya kurang oke, dia sudah dead cross ya. Stokastiknya juga dia sudah mulai dead cross, agak kurang oke. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sebelah sini, yaitu sekitar 440. Resistnya kita gunakan resist yang di atas ini, yaitu 470. Potensinya dia akan bergerak sideways. Selama dia bertahan di area sini, maka sebetulnya masih oke ya di 440 itu. Mudah-mudahan dia hanya sideways seperti di sini. Jadi selama dia belum breakdown dari support trendnya itu sebetulnya masih oke ya, kecuali kalau dia sampai breakdown. Artinya ada potensi dia akan sideways dulu, mungkin agak lama sideways-nya, atau dia malah balik turun ke bawah. Jadi jangan lupa bagi yang sudah profit pasang trailing stopnya. Untuk TINS ini entry-nya juga sebetulnya sudah cukup lama. Semenjak dia breakout dari garis win itu sudah bisa entry ya. Statusnya masih hold dengan profit 29,5%. Pixelnya dua-duanya hijau itu masih oke. Momentumnya juga masih bagus ya. MACD-nya masih bagus, menanjak membuka. Stokastiknya memang agak menutup. Mari kita cek area supportnya dulu. Supportnya kita bisa gunakan support terdekat di sebelah sini, yaitu area 1400. Ini resistnya udah nggak kelihatan. Coba kita cek menggunakan chart yang satu lagi.
Ini ada chart dari TradingView yang saya gambar secara manual ya. Sebetulnya si TINS ini mirip-mirip dengan ANTM, jadi dia secara majornya dia ada sebuah pattern yaitu broadening. Ini adalah pattern broadening triangle ya. Ini mirip seperti si ANTM, cuma bedanya si ANTM itu udah berhasil breakout dari broadeningnya, bahkan breakout ya. Nah ini si TINS ini dia belum mencapai resistnya. Di sini ada resistnya di area 1800-an. Nah ini antara dia, ini juga ada resist sih sebetulnya ya. Jadi sekarang dia memang berada di resist juga. Jadi antara dia akan koreksi dulu atau dia bisa langsung lari ke setanan kayak si ANTM nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit itu silakan pasang trailing stopnya aja. Selama belum kena trailing stopnya, maka teman-teman bisa giring terus ya. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan jackpot. Dia mencapai ke resistnya yang di sini nih. Atau bahkan mungkin bisa breakout ya dari resist 1800-nya. Kalau breakout maka teman-teman dapat jackpot dan mudah-mudahan portonya teman-teman bisa profit sampai 3 digit. Jangan lupa TINS itu berkorelasi dengan harga timah dunia, maka sebaiknya teman-teman juga cek ya harga komoditasnya. Inco ini sinyal entry-nya sudah sejak di sini adalah sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 18%. Ini kalau yang masuk dari bawah dan ini sebetulnya masih uptrend juga ya. Dia masih bertahan di atas support trend. Jadi untuk teman-teman yang entry dari sejak atas tuh kalau digiring sampai sekarang itu lumayan tuh. Profitnya bahkan lebih ya dari 18%. Untuk pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Secara momentum dia masih ada, dia masih menanjak. Dan Inco ini berkorelasi dengan harga nikel. Harga nikel jadi mirip-mirip si ANTM. Jangan lupa cek harga komoditasnya ya. MACD-nya masih menanjak, membuka masih oke. Untuk stokastiknya memang agak kurang karena ini birunya ada di atas, artinya dia dead cross, tapi secara tren dia sebetulnya masih menanjak ya. Jadi ada potensi si Inco ini mungkin bisa sideways dulu atau koreksi-koreksi kecil. Tapi selama dia bertahan di atas uptrend, garis uptrendnya ini sebetulnya masih oke ya. Dan di Inco ini mirip juga dengan si TINS dan ANTM, dia ada pola pattern broadening. Jadi di sini ada resistnya. Sini juga bentuknya seperti ini ya, dia semakin membuka ke kanan. Di sini dia pas lagi berada di area resist di 5.900. Jadi masih ada potensi dia bisa sideways dulu nih, akan konsol dulu ya. Seandainya dia sampai mampu breakout dari sana, maka itu sangat oke sekali. GGRM ini sudah exit sejak beberapa candle kemarin dan sampai sekarang belum ada sinyal entry-nya. Pixelnya masih merah-merah dua-duanya, masih kurang oke. Momentumnya juga ini mulai muncul merah-merah ya, walaupun masih agak kecil sih, belum sampai sedalam ini. Supportnya untuk GGRM di sini ada support yaitu 41200, paling bawah ini ada support juga 40.000. Resistnya bisa kita gunakan jadi di sini ya, support 41200, di bawahnya ada 40.000. Ini sementara dia masih bergerak sideways, jadi dia masih membentuk inside bar di area sini. Karena tadi stokastiknya sudah mulai menutup. Ini GGRM karena tadi stokastiknya sudah agak mulai menutup ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa breakout dari sideways-nya di sini, dari inside bar ini, dan at least tutup gap dulu ya di area sini. Akan lebih baik lagi kalau dia mampu ke resistnya di sebelah sini, 44.900. Potensinya dia bisa bergerak sideways besarnya itu areanya di sebelah sini ya. Potensinya bergerak seperti ini. Untuk DUCK ini sinyal entry-nya sudah lama ya, sejak di sini ada sinyal buy, statusnya hold dengan profit 66,7%.
Lalu pixelnya ini merah satu, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Momentumnya ini sudah mulai agak melemah nih, sudah mulai mengecil. Tapi selama dia bertahan di atas MA200, ini ada MA200 ya. Selama dia masih sideways kecil dan dia masih liquid 12,2 miliar. Jangan lupa untuk teman-teman yang ada beli DUCK ini, jangan lupa pantau terus ya likuiditasnya. MACD-nya ini sudah mulai agak menutup, stokastiknya juga sudah mulai agak menutup. Ini saya zoom, ini mulai agak menutup, ini juga agak menutup. DUCK supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 448 dan resistnya di 525. Jadi DUCK ini sedang sideways. Ada potensi dia akan testing lagi ya resistnya 525 ini. Kalau sampai dia bisa breakout, artinya ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Untuk para member, ini dulu juga ada salah satu member ya yang ikutan buy dengan plan saya. Waktu itu di sini ya, semenjak dia masih ada di bawah di sini. Dan profitnya kalau nggak salah member sudah 50% lebih, happy cuan. Jangan lupa ya pasang trailing stopnya. Selama dia masih bertahan di atas support yang ini 448 itu sebetulnya masih oke. Kalau dia sampai breakdown maka sebetulnya agak kurang oke lagi. Jadi ya jangan lupa ya jaga-jaga aja dengan trailing stopnya. Jangan lupa trailing stopnya dikasih toleransi. Jadi kalau misalnya dia hanya membentuk ekor seperti di sini, jadi nggak kehilangan barang, masih digiring terus sampai pestanya bubar. Composite kita pixelnya masih hijau dua-duanya dan momentumnya sebetulnya masih ada, cuma sudah nggak menanjak seperti di sini, dia mulai agak datar-datar. Dan composite kita ini sebetulnya lagi berada di area resist nih. Di sini ada resist weekly-nya. Lalu di sini juga ada resist trend ya. Nah, jadi dia lagi pas di resist. Jadi ini antara dia akan kejedot dulu dan koreksi-koreksi atau dia akan lari naik ke atas. Ini chart satu lagi dari saya. Ini juga ada area Fibo-nya yaitu di sini ya. Di sini ada area Fibo sekaligus area resistnya di sekitar 6200 sekian. Nah, jadi di sini pas di area resist yang tadi yang resist weekly, antara dia akan kejedot dulu dan dia akan turun ke area MA20-nya atau dia akan langsung menembus ke area 6200 sekian. Karena ini adalah level penting, maka saya ingatkan ke teman-teman agar jangan lupa pasang trailing stopnya dan tahan dulu ya, jangan main HK-HK. Karena kalau main HK-HK nanti jadinya teman-teman bisa nyangkut di pucuk. Tunggu sampai dia konfirmasi memang dia akan breakout, memang semangat dari marketnya luar biasa, positif semua dan mampu rally lagi lanjut ke resist selanjutnya yaitu Fibo 618-nya, maka teman-teman boleh silakan belanja lagi ya. Secara long termnya sih memang composite kita masih bagus banget. Seperti di video saya kemarin, saya ada bilang bahwa dia memang ada pattern cup and handle ya. Jadi targetnya itu sebetulnya jauh banget. Tapi targetnya ini mungkin baru akan dicapai di 2021. Sekian analisa dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar dan bisa ikutan cuan juga. Jadi jangan cuan sendirian ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya, jangan lupa money management. Semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.